saudara dapat menghadiri ibadah Natal secara onsite di GBDI Maranatha Malang. Saudara bisa memilih salah satu tanggal antara tanggal 25 atau 26 Desember tahun 2021. Pengumuman yang kedua adalah tidak diperbolehkan membawa anak kecil di bawah usia 12 tahun kecuali sudah divaksin. Kemudian pengumuman yang ketiga adalah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin masih belum bisa menghadiri ibadah onsite perayaan Natal di GBDI Maranatha Malang, jangan khawatir Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibadah online perayaan Natal di GBDI Maranatha Malang akan tetap ada. Saudara bisa menyaksikannya di YouTube maupun di Facebook GBDI Maranatha Malang pada hari, tanggal, dan jam yang sama sesuai dengan perayaan Natal onsite GBDI Maranatha Malang. Demikian pengumuman Natal. Dan sebentar lagi kita akan memulai ibadah online kita pada hari ini. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita dapat menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mengikuti ibadah online bersama-sama. Dan jangan lupa juga saudara untuk menyiapkan Alkitab, alat tulis dan juga buku catatan supaya saudara dapat mencatat setiap kebenaran firman yang nanti akan disampaikan oleh Bapak. Sebelum kita akan memulai ibadah online kita pada hari ini, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Haleluya Yesus, terima kasih Bapak atas penyertaan Bapak sepanjang tahun ini Tuhan, sampai saat ini kami boleh bertahan, kami masih berada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu semua bukan karena kekuatan kami Bapak, namun semua karena kasih-Mu Tuhan, karena berat-Mu yang begitu luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak berkirakan ibadah online kami pada hari ini dalam tangan-Mu, biarlah saja Tuhan yang beracara dalam ibadah ini, gak mau orang-orang Tuhan, biar kami rasakan kalau ibadah online ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa melalui ibadah online pada hari ini. Kami akan mulai ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami ibadah dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Ya, tepuk tangan bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bersama-Mu. Sama-sama katakan. Satu hal yang ku pinta, ini aku ingini,
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu atas kami Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur padamu Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami tak hentinya bersyukur. Haleluya. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang
kuasa dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Yesus, kami mau selalu Engkau tuntun Tuhan. Kami mau selalu Engkau pimpin ya Bapa. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang atas rencana-Mu Yesus, atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah semakin hari ya Bapa, kami mau mendekat dan semakin mendekat kepadamu Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu sampai saat ini kami dapat berdiri di tempat ini Tuhan. Kami ada di rumah kami masing-masing ya Bapa. Itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena luar biasanya Engkau atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tiba saatnya kami akan buka hati kami akan lebih lagi menerima kekuatan yang daripada-Mu. Kami mau lebih lagi terima firman-Mu Yesus, yang menjadi pedoman hidup kami Tuhan, yang menasihati kami, menuntun jalan kami di dalam hidup kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang kami menyampaikan Tuhan. Berikan hikmat-Mu atas hamba-Mu, berikan hikmat-Mu atas kami semua Tuhan. Biarlah firman ini dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi berkat dan dapat memberkati orang lain ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau duduk diam, kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini saja doa kami serahkan dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, selamat bertemu Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Ya, tidak terasa kita sudah sampai di minggu ketiga dari bulan Desember. Ya, dan tentunya Natal semakin dekat. Maka pada pagi hari ini saya akan membawakan tentang Christmas Angels, ya, Christmas Angels. Mari katakan bersama, 2, 3, Christmas Angels. Ya. Nah, salah satu hal yang menonjol dalam Natal adalah kunjungan malaikat ke pribadi-pribadi yang terlibat dalam Natal yang pertama. Di dalam Injil Matius dan Lukas merekam kunjungan malaikat-malaikat ini kepada pribadi-pribadi yang terlibat dalam Natal pertama. Malaikat mengunjungi Yusuf ya. Kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Ya. Nah, kemudian ada lagi malaikat mengunjungi Maria. Kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 27. Dikatakan dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ya. Nah, para malaikat juga mengunjungi para gembala di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Nah, kata malaikat itu berasal dari kata Yunani ya, angelos, yang artinya adalah utusan. Nah, malaikat berulang kali disebutkan di dalam Alkitab terjemahan baru, yaitu sebanyak 285 kali, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Pertama kali malaikat disebutkan di dalam Kejadian pasal 16 ayat yang ke-7, waktu menemui Hagar
Ya, malaikat disebutkan terakhir di dalam Alkitab itu di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 16. Di mana dikatakan bahwa Yesus telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ya, malaikat adalah makhluk yang bermoral, ya. Ada malaikatnya Tuhan dan juga ada malaikat yang telah jatuh. Nah, malaikat itu adalah makhluk rohani. Mereka adalah ciptaan Tuhan dan mereka juga punya kepribadian. Malaikat tidak punya jenis kelamin, tapi mereka digambarkan sebagai ciptaan yang kuat. Ya, dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 35 dikatakan bahwa malaikat Tuhan itu membunuh 185.000 orang Asyur. Ya. Nah, apa aja aktivitas malaikat? Aktivitasnya adalah praise and worship, ya. Di dalam Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 12 dikatakan, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ya. Aktivitas yang lain selain praise and worship adalah komunikasi, ya. Seperti dalam kisah Yusuf, Maria dan para gembala. Selain praise and worship, komunikasi dan yang ketiga adalah melayani, ya, melayani. Ibrani 1 ayat 14 dikatakan, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan, ya. Jadi aktivitas yang ketiga dari malaikat adalah melayani. Ya. Katakan kepada kanan kiri saudara, pembantumu namanya malaikat. Pembantumu namanya malaikat, ya. Nah, sekarang apa saja yang dikerjakan malaikat untuk melayani kita, ya? Yang pertama, menghibur dan menguatkan. Menghibur dan menguatkan. Mari katakan bersama, 2, 3. Menghibur dan menguatkan. Contohnya Hagar, ya. Waktu Hagar dan anaknya Ismail sementara ada di padang gurun, mereka kehabisan air, ya. Dan saat itu Ismail menangis, Hagar juga menangis. Dia tidak ingin melihat anaknya mati. Nah, kemudian seorang malaikat Tuhan muncul. Di dalam Kejadian pasal 21 ayat 17 sampai 19 dikatakan, Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum, ya. Nah, selain Hagar ada juga Elia, ya. Nah, setelah Elia menurunkan api hujan dari langit dan Elia mampu membunuh 450 orang Nabi Baal, kemudian Elia diancam akan dibunuh oleh seorang wanita, ya, namanya Isabel. Nah, Elia merasa capek sekali.
dan meminta kepada Tuhan untuk mengangkat saja nyawanya. Kemudian Elia tertidur. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 8 dikatakan, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ya. Selain Hagar, selain Elia, maka ada Yesus. Yesus juga punya pengalaman dihibur dan dikuatkan oleh malaikat. 2 kali Injil menyebutnya, ya. Yesus berpuasa 40 hari di padang belantara dan kemudian dia dicobai oleh setan. Dalam Injil Matius pasal 4 ayat 11 dikatakan, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ya, memang tidak disebutkan bagaimana pelayanan malaikat itu kepada Yesus. Tapi kita percaya malaikat-malaikat itu pasti menghibur dan memberikan kekuatan kepada Yesus setelah Yesus melewati hari-hari yang penuh dengan pencobaan. Nah, kemudian waktu Yesus ada di Taman Getsemani, setelah dia berdoa, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Dalam Lukas 22 ayat 42. Nah, di ayat berikutnya, di Injil Lukas 22 ayat 43 dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Hari-hari ini, ya, menjelang akhir tahun, mungkin ada di antara saudara yang sementara menghadapi keadaan yang sepertinya dead end, ya. Mari saat ini kita berdoa kepada Tuhan dan harapkanlah malaikatnya untuk memberikan penghiburan dan kekuatan kepada saudara. Tugas yang kedua adalah melindungi dan memberi kelepasan. Melindungi dan memberi kelepasan. Mari katakan bersama, 2, 3. Melindungi dan memberi kelepasan. Ya. Contohnya adalah kepada bangsa Israel. Ya. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, di Gunung Sinai, Tuhan itu berfirman. Di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-20 dikatakan, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Amin. Ya. Nah, dari ayat ini maka kita melihat bahwa perlindungan, kelepasan itu dijamin lewat kehadiran seorang malaikat. Ya. Selain bangsa Israel, maka Daniel juga mengalami. Ya, Daniel dilemparkan ke gua singa, tetapi dia dilepaskan oleh malaikat Tuhan. Dalam Daniel, kitab Daniel 6 ayat yang ke-23 dikatakan, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Ya, wah luar biasa. Ya, selain Daniel,
ada juga para rasul di dalam perjanjian baru. Pada waktu rasul-rasul mengabarkan Injil, maka mereka kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 19 dikatakan, tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 12, Petrus yang sementara dibelenggu dan dikelilingi para prajurit berjaga, dilepaskan oleh malaikat Tuhan. Jadi dari contoh-contoh ini kita melihat bagaimana malaikat Tuhan itu melindungi dan memberikan kelepasan. Mari kita baca dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-8. Mazmur 34 ayat 8 dikatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ya, nah berkaitan dengan Natal, mari kita lihat kunjungan malaikat kepada Maria ya di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 28. Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 28 dikatakan, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ya. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ya. Nah, kita teruskan ke ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana keadaan Nazaret pada waktu itu? Nazaret adalah bukan tempat yang diharapkan untuk terjadinya mujizat. Bahkan saat itu Nazaret itu adalah hanya sebuah desa, ya, enggak terkenal. Nah, beberapa tahun kemudian salah satu murid Yesus berkata dalam Yohanes 1 ayat 46. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ya, ini menghina sekali ya, menghina Nazaret. Ya, nah mungkin saat ini saudara tidak merasa bahwa saudara ada di tempat yang tepat untuk suatu kebaikan Tuhan itu terjadi. Tetapi justru inilah tempatnya mujizat. Ya. Pertanyaannya bagaimana keadaan Maria? Ya. Apa yang sedang dilakukan Maria pada waktu malaikat muncul di hadapannya? Apakah Maria sedang berdoa ketika berita agung itu disampaikan kepadanya? Atau mungkin dia sedang cuci-cuci piring? Ya, atau dia juga mungkin lagi mencuci baju atau menyetrika baju, ya. Apakah ada seberkas sinar pada raut wajahnya atau hanya tetesan-tetesan keringat, ya. Apakah Maria sedang dalam keadaan tenang dan nyaman pada hari itu atau pertemuannya dengan malaikat itu justru mengganggu kesibukannya? Apakah Maria sedang tenang-tenang saja seolah-olah dia sudah lebih dulu membaca sebuah naskah tentang peristiwa itu, atau dia sungguh-sungguh ketakutan karena sang malaikat itu muncul secara tiba-tiba, secara tidak terduga? Ya, teruskanlah bertanya ya. Apakah orang tua Maria telah mengajarkan untuk percaya bahwa engkaulah yang dipilih, atau
Pemikiran seperti itu nggak pernah muncul dalam impiannya. Apakah keadaan keuangan keluarganya tidak ada masalah? Ataukah pertunangannya dengan Yusuf itu adalah menjadi satu pemecah ekonomi terhadap masalah anggaran mereka? Ya. Apakah Maria cantik, mudah bergaul, dan menarik kepribadiannya, atau mungkin Maria hanya seorang gadis jujur dengan iman yang sederhana yang sudah direncanakan untuk menikah, memiliki masa depan sederhana dengan seorang tukang kayu di kota kecil? Ya, Maria sepertinya tidak ada di tempat yang tepat untuk mengalami lawatan Tuhan. Maria ada di Nazaret, kota yang dihina ya, dikatakan mungkinkah sesuatu yang baik datang dari kota Nazaret? Jadi Maria tidak sedang mengalami keadaan yang istimewa waktu malaikat itu mengunjunginya. Tapi itulah kasih karunia. Ya, pertanyaannya apa sih kasih karunia itu? Ya, dari bahasa aslinya adalah karis ya. Nah, Strong's Concordance itu mengatakan artinya adalah pengaruh Tuhan atas hati. Ya, definisinya adalah kasih karunia adalah kuasa yang melampaui kemampuan saudara untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Jadi kasih karunia adalah kuasa Tuhan yang menolong kita untuk hidup berkemenangan. Amin. Ya, yang percaya katakan amin. Ya. Nah, biarlah Natal tahun ini kasih karunia Tuhan turun atas saudara dan saya. Mungkin kita merasa tidak berada dalam keadaan yang layak untuk mendapatkan mujizat. Tidak berada di tempat yang layak untuk mendapat mujizat. Tapi biarlah kiranya kasih karunia Tuhan turun atas kita. Biarlah malaikat Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Memberikan perlindungan dan kelepasan bagi kehidupan kita. Amin. Haleluya. Biarlah kita akan merayakan Natal dengan kasih karunia Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala untuk kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini yang mengingatkan setiap kita bahwa ada malaikat-malaikat-Mu yang Engkau utus untuk memberi kekuatan kepada kami, untuk melindungi kami, untuk melepaskan kami, untuk menolong kehidupan kami di saat-saat kami kesulitan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang begitu besar kepada dunia ini sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk datang ke dalam dunia, untuk menghapus dosa-dosa kami dan menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu. Kami berterima kasih kepada-Mu untuk kasih karunia yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, mungkin ada di antara para pemirsa pada saat ini ya Tuhan, yang sedang terbaring lemah di rumah ya Tuhan. Mari kiranya Engkau akan menolong, memberi kekuatan. Mungkin ada pemirsa yang sedang sakit pada saat ini. Kami percaya akan kuasa mujizat-Mu, pertolongan yang daripada-Mu, dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Mengalir, menyembuhkan, menjamah dan menyembuhkan setiap pemirsa yang ada dalam keadaan sakit. Mari ya Tuhan, bangkitkan imannya untuk tetap percaya bahwa kami mempunyai Tuhan yang baik yang dapat menolong setiap kami. Biarlah
Kalau pemirsa ada yang sedang ada dalam kesulitan, jalan buntu ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan membukakan pintu-pintu, Engkau yang akan memberikan terobosan-terobosan dalam setiap kehidupan mereka. Dan kiranya kasih karunia-Mu boleh terjadi atas kehidupan mereka. Biarlah di Natal kali ini ya Tuhan, kami boleh merasakan kasih karunia-Mu yang luar biasa terjadi dalam setiap kehidupan kami. Dan kiranya damai sejahtera yang daripada-Mu boleh melingkupi setiap rumah tangga kami, setiap pekerjaan kami, setiap apa yang kami lakukan boleh berhasil karena Engkau. Terima kasih ya Tuhan, bangkitkanlah iman kami untuk tetap memandang Engkau sebagai juru selamat kami. Dalam keadaan apapun yang kami hadapi, situasi apapun yang kami hadapi, kami percaya kami punya ya Tuhan yang baik, yang punya kasih karunia yang berlimpah-limpah bagi setiap kami. Kami imani dan percayai firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Setelah kami sudah dikasih Tuhan, kita bersyukur kembali semua karena pemeliharaan Tuhan. Kiranya damai sejahtera sukacita Roh Kudus melimpah dalam kehidupan saudara-saudara. Sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, saya akan bacakan 1-2 ayat sebagai dasar kita untuk dapat memberi kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dalam kitab Ulangan pasal 14 ayat 10 dan 11 tertulis demikian: Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu, sebab orang-orang miskin selalu akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikianlah haruslah kau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap dari kita pasti ingin mengalami keberhasilan dalam usaha atau pekerjaan yang kita lakukan. Tentu tidak ada orang yang membuka bisnis atau usaha dengan maksud merugi atau melakukan pekerjaan tanpa mendapatkan penghasilan. Walaupun memang ada pekerjaan dan usaha yang ditujukan untuk sukarela, keberhasilan dalam usaha atau pekerjaan merupakan suatu yang menjadi tujuan kita. Terkadang ada sikap anti pada kesuksesan. Kesuksesan bukanlah sebuah dosa. Jangan kita bersikap antipati terhadap hal ini, karena setiap keberhasilan, kesuksesan atau berkat lahiriah mempunyai tujuan dari Tuhan agar kita memanfaatkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada beberapa sikap atau sifat yang perlu dimiliki dalam bekerja atau menjalankan suatu usaha. Beberapa sikap itu diantaranya adalah ketekunan, kesabaran, rajin, mau belajar jujur, bersikap melayani, dan bertanggung jawab. Selain itu saudara, ada salah satu sikap yang tertulis dalam ayat ini yang hendaknya kita lakukan agar supaya kita diberkati dalam segala pekerjaan dan usaha kita, yaitu memberi dengan sukacita kepada orang miskin atau pekerjaan Tuhan atau yang membutuhkan. Dalam Ulangan 15 ayat ke-10 tertulis, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati.
membantu sesama merupakan kehendak Tuhan untuk kita kerjakan jadi usaha atau pekerjaan. Kita punya tujuan yang mulia, yaitu menolong sesama kita, bukan hanya sekedar mengumpulkan uang atau harta bagi diri kita sendiri. Ada contoh orang yang malang hidupnya yang disebutkan Tuhan, sekalipun dia bergelimang kekayaan, kita tidak dapat membaca hal itu. Di dalam kita baca dalam hal itu dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Orang kaya itu mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, bagi tujuannya berfokus pada dirinya. Ia bersifat egosentris dan tidak menyadari bahwa hidupnya diikuti bukan hanya dalam kekuasaannya. Orang kaya itu disebutkan oleh Tuhan sebagai orang yang bodoh karena keserakahan dan keegoisan. Sayangnya yang terlambatnya dari kebodohannya, dan waktu hidupnya di bumi dihentikan Tuhan, dan waktu hidupnya di bumi dihentikan Tuhan begitu mendadak. Saudara dikasih Tuhan, untuk memberi tidak harus menunggu memiliki banyak. Belajarlah memberi dari apa yang ada yang kita miliki. Tentulah orang-orang yang sedang mengalami kesulitan di sekitar kita, tanpa kita harus menunjukkan kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 3 dan 4 mengatakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah ketahui tangan kirimu akan diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekah itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kembali kepada ayat utama kita, pada hari ini memberi dapat dilakukan tidak dengan duka cita, melainkan sukacita, seperti Tuhan yang bersukacita dalam melimpahkan berkat-Nya atas kita. Mari kita pun bersukacita dalam menolong dan memberi kepada pekerjaan Tuhan dan orang lain, serta mulailah itu dari keluarga kita, kemudian kepada orang lain. Janganlah sampai kita baik di luar, tapi di dalam keluarga kita sendiri kita bersikap jahat. Ketika kita memberi, kita akan mengalami berkat Tuhan dalam segala pekerjaan dan segala usaha kita. Inilah janji Tuhan, saudara, dalam Amsal 11 ayat 25 dan ayat 24 dan 25 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Saudara, mari kita praktekkan firman Tuhan ini dan kita akan alami berkatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam setiap usaha pekerjaan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pagi hari ini mengajarkan kami untuk kami memberi dengan sukacita, bukan dengan duka cita. Seperti Engkau sudah memberkati kami dengan penuh sukacita Tuhan, kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan hati kami hati yang murah untuk dapat memberi, membantu orang-orang yang membutuhkan karena pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami yang memberi dengan sukacita akan diberkati dalam segala usaha kami. Terima kasih Tuhan, memberkati dan jemaat-Mu, berkati kuliahnya, usahanya, dan kesehatannya. Terima kasih Bapa. Kami akan beri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Kembali kita tundukkan kepala, sebentar kita akan akhiri ibadah online pada pagi hari ini. Bersyukur Tuhan, haleluya. Kami berterima kasih kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan sampai saat ini. Kalaupun ada dari kami melakukan keinginan-keinginan daging, ampuni Tuhan. Tetapi kami ingin terus memuliakan nama Tuhan. Kami akan taat kepada firman Tuhan. Ketaatanlah ada mujizat di dalam kehidupan kami.
Kami doakan jemaat yang sudah hadir saat ini bersama-sama memuji, memuliakan lewat ibadah online, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Tuhan menolong setiap pergumulan doa, demikian juga Tuhan memberkati apapun kebutuhan-kebutuhan jemaat Tuhan. Memberkati jemaat yang sudah memberi persembahan, juga persepuluhan. Diberkati usahanya, toko, sekolah, kuliah, pekerjaan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kedangkan tangan kita, diberkati dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.